Kemudian ketika kita berbicara tentang masalah persaudaraan, harusnya persaudaraan kita atas nama kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, harusnya lebih besar menandingi apapun. Misalkan kita bertemu dengan teman kita, teman-teman satu kajian, teman-teman yang satu agama, atau mungkin teman-teman di luar agama kita pun, kita wajib untuk bisa berbuat baik gitu ya. Tapi intinya ketika kita memiliki kecintaan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita wajib untuk apa? Untuk bisa punya emosional yang berlebih ketimbang dengan yang lain. Emosional ini bukan kita arah ya, tapi emosional ini perasaan. Kita lebih peka. Ketika mereka butuh bantuan, kita perlu untuk bisa membantunya. Ketika dia tertimpa masalah, kita coba bantu meringankan masalahnya. Ketika dia butuh apapun, kita bantu semampu kita. Itulah yang namanya sebuah persaudaraan, sebuah ukhuwah namanya kawan-kawanku sekalian. Nah, jadi untuk bisa dikabulkannya doa ini, kita perbanyaklah doa di dalam bulan Ramadan. Karena saya pernah dapat nasihat dari ustadz saya, dari guru saya, katanya bulan Ramadan ini adalah tempat kita untuk bisa menata cita-cita kita ke depan. Masa depan kita pengen jadi apa? Bulan Ramadan inilah kita menatanya. Gimana cara kita menatanya? Berbanyak doa kepada Allah. Besok kita pengen dapat apa? Besok kita pengen ngapain aja? Besok kita pengen jadi apa? Berdoa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan inilah tempat kita dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak waktu-waktu yang mustajab. Nanti bakal ada malam Lailatul Qadar ketika kita berdoa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu langit terbuka, kemudian banyak keutamaan di dalam bulan Ramadan, yaitu tentunya di dalam malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Saya yakin teman-teman pun lebih fasih, lebih paham terkait keutamaan-keutamaan itu. Maka dari itu kita saling mengingatkan, jangan lupa saling mendoakan gitu ya. Kalau rugi kalau kita ngedoain diri kita sendiri, ya kondisinya itu hanya buat kita aja. Tapi kalau kita ngedoain orang lain, maka malaikat yang mendengarkan doa kita, apa kata malaikat? Amin, semoga itu juga untukmu. Oke Mas Bayu, sebelum kita langsung masuk ke narasumber, jadi sudah sempat kita buka dan tilawah. Sebelum kita masuk ke materinya, jadi panitia memilih tema manisnya ukhuwah ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Karena ukhuwah sendiri dari dulu sampai sekarang merupakan bahasan yang sangat penting ya. Dan pada sore hari ini itu nanti akan dijelaskan tentang arti penting sebuah ukhuwah Islamiyah sebagai pondasi kehidupan, kemudian tentang bagaimana cara membangun ukhuwah dengan indah, dan yang mungkin ada lagi penyampaian kisah-kisah Nabi menggambarkan ukhuwah Islamiyah. Dan kali ini pemateri kita sangat spesial ya teman-teman. Beliau merupakan alumnus Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian udah alumnus ya kayaknya. Udah lulus belum Mas Bayu? Mohon maaf nih. Hampir, nggak apa-apa itu jadi doa ya. Allah lah ya, doa ya. Ya Allah. Kemudian Ketua BEM KM UNJ tahun 2020. Ini juga Mas Bayu juga ini banyak sekali prestasi yang sudah beliau capai. Salah satunya mendapatkan silver medal poster contest The International Association of Lions Club District 2019. Kemudian juga mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019. Dan pengalaman organisasinya sangat banyak teman-teman ya. Jadi untuk menyampaikan materi tentang ukhuwah ini sangat piawai nanti insya Allah. Kemudian narasumber kita pada sore hari ini juga merupakan trainer dan entrepreneur teman-teman. Beliau ini adalah founder gapaimimpi.id, kemudian CEO weddingan.com untuk usahanya, entrepreneurnya. Jadi sangat rugi kalau teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini tidak mencatat ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Jadi sekali lagi yang belum menyiapkan alat tulisnya dipersilahkan untuk menyiapkannya terlebih dahulu.
tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Mas Bayu Septian. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Selamat datang Mas Bayu. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana sekarang Mas Bayu? Saya di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta ya? Iya. Di aslinya mana Mas Bayu? Saya belum. Bangka Belitung. Oh, ada yang orang Bangka Belitung nggak di sini? Ada yang di Bangka Belitung kan? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Iya Mas Bayu. Untuk tema kita pada sore hari ini yaitu manisnya sebuah ukhuwah. Jadi nanti Mas Bayu menyampaikan materi tentang itu untuk kami para adik-adik tingkat ya dari Amikom khususnya, dan mungkin dari peserta ada yang dari umum. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Bayu. Baik, siap. Terima kasih Mas Akhlis Sofyan ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kembali ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dalam iman dan Islam. Walaupun mohon maaf terkadang kita masih banyak melakukan dosa-dosa yang itu jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak henti-hentinya. Seolah-olah nggak paham atau mungkin tutup mata dan tutup telinga ya, kurang lebih gitu ya, atas dosa-dosa yang sering kita lakukan terus-menerus. Dan alhamdulillah kita pun masih diberikan kesempatan yang sangat mahal, sangat luar biasa, yaitu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kondisinya kita pun saya banyak melihat ada orang-orang yang mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertasbih kepada Allah, untuk bisa beristighfar kepada Allah, dan kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan amalan-amalan sunnah gitu ya. Kalau masalah sholat fardu dan puasa itu sebuah kewajiban di bulan Ramadan. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain dalam atau mungkin untuk bisa mensyukuri bertemunya kita dengan bulan Ramadan adalah bagaimana cara kita bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita sehari-hari dengan amalan-amalan sunnah yang itu berbagai macam bentuknya, entah itu bersalawat kepada Rasulullah, beristighfar kepada Allah, berzikir, kemudian membaca tilawah dengan targetannya masing-masing membaca Quran maksudnya ya. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dipenuhi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kenal, salam hormat teman-teman sekalian. Saya Bayu Septian, sekarang masih menjadi mahasiswa ya di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau tadi dibilang alumnus, ya sedikit lagi lah insya Allah ya, untuk bisa menyelesaikan, dan mohon doanya juga buat teman-teman sekalian. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama di awal adalah yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Artinya, di sini kita sama-sama belajar. Saya menjadi pemantik atau pembicara di sini hanya sekedar titipan dari teman-teman panitia, tapi selepas itu saya yakin kalian punya ilmu yang luar biasa, punya amalan yang lebih daripada saya, punya bahasanya, dosa-dosa yang mungkin lebih sedikit daripada saya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita sama-sama buat sharing bareng gitu. Nah, sorry, saya pengen konfirmasi ke Mas Akhlis ini. Kita teknisnya saya menyampaikan materi atau ada tanya jawab gitu teknisnya, langsung menyampaikan materi. Nanti pertama Mas Bayu sampaikan materinya, nanti di akhir sesi sekitar 40 menit lah,
Mas Bayu menyampaikan materi, dan mungkin dari teman-teman peserta atau dari panitia yang hadir mau menanyakan. Oh gitu. Ya udah. Bisa nanti dijawab. Siap. Nah, thank you ya. Nah, jadi teman-teman berbicara tentang ukhuwah. Kalau ukhuwah ini bahasanya Islami banget Mas gitu ya. Kita bahasanya anak muda aja. Apa itu brotherhood? Brotherhood, iya. Ya, brotherhood ya, atau brotherhood of fight, saudara seiman gitu. Nah, jadi sebelum kita pengen ngobrol aja nih. Saya pengen teman-teman buat pada on cam dong. Silakan buat dirapikan pakaiannya gitu ya. Atau mungkin silakan dirapikan hijab dan lain sebagainya pada on cam nih. Biar kita bisa tektokan bareng. Saya pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Karena saya bukan ustadz, teman-teman, mohon maaf ya. Saya bukan orang yang ahli ilmu, jadi sama-sama belajar. Nah, enaknya kita saling ngobrol bareng-bareng. Pada on cam dong, teman-teman sekalian. Dan saya yakin banyak juga senior-senior saya yang ada di sini ya. Mulai ditunggu teman-teman yang belum pada on cam gitu ya, sambil kita mulai. Jadi kita berbicara tentang masalah persaudaraan, tentang ukhuwah sebetulnya. Pertama, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan mengumpulkan orang-orang sesuai dengan kegemaran atau kecintaannya masing-masing. Itu sebuah fitrahnya kita. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang, kita akan dikenalkan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Apa itu? Kita gemar satu hal, kita akan bertemu dengan orang-orang yang gemar juga dengan hal tersebut. Kita gemar dengan satu warna, maka kita pun ketika bertemu dengan orang-orang yang menggemari warna itu yang sama, terkadang ngobrolnya nyambung. Gitu. Ada hubungan emosional yang tanpa kita sadari itu akan berjalan. Nah, kemudian teman-teman, ternyata di dalam dunia ini kita itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu hal yang kita sama-sama memiliki kecintaan terhadapnya. Apa contohnya? Contoh misalkan, ketika ada orang-orang yang mencintai, menyukai, ngefans dengan salah satu klub sepak bola yang ada di dunia. Atau mungkin ini deh, yang di Yogyakarta, PSS Sleman gitu ya, yang sedang berlaga di semifinal, Mas. Semifinal ya? Iya, masuk semifinal. Nah, jadi Mas Aklis suka nggak dengan ini? Ngefans nggak sama PSS Sleman? Kurang sih, Mas. Kurang. Klubnya apa? Kalau sepak bola saya Jawa Timur, Persebaya. Wih, Persebaya sih. Okay. Daerah asalnya ya? Oke, nah jadi teman-teman, ada orang-orang yang misalkan suka dengan salah satu klub sepak bola. Anggap aja karena Mas Akli suka Persebaya, saya ngomong Persebaya gitu ya. Bonek mania, betul ya Mas ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi misalkan Mas Akli suka dengan salah satu klub sepak bola, namanya Persibaya, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga suka dengan klub sepak bola itu. Kapan? Di dalam sebuah stadion, ketika jadwal pertandingan klub sepak bola yang sama. Padahal sebelumnya mereka nggak saling mengenal. Nggak ada yang tahu Mas Akhlis ini kuliah di mana. Nggak ada yang tahu Mas Akhlis ini rumahnya di mana. Tapi ketika melihat satu ornamen gitu, satu baju atau mungkin satu podium untuk saling mendukung dan seterusnya, semuanya saling membela, semuanya saling menyapa. Kamu dari mana dan segala macam lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, apakah itu sebuah kebetulan teman-teman sekalian? Enggak. Inilah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki kecintaan yang sama terhadap kita. Kita mencintai satu jurusan, kemudian lihat deh, terlepas kalian masuk Amikom itu memilih jurusan itu terpaksa ataupun tidak, tapi setidaknya kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang suka dengan informatika. Kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang suka dengan kewirausahaan. Kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang suka dengan sistem informasi. Di dalam mana? Di dalam satu kelas. Walaupun sebelumnya kita nggak tahu mereka asalnya dari mana, kemudian daerahnya di mana, hobinya apa, dan segala macam. Tapi mereka akan dipertemukan. Nah, kejadian seperti ini tanpa kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita dengan satu kecintaan yang sama. Nah, kemudian teman-teman, kita berbicara contoh yang lain. Ketika ada orang-orang yang suka dengan salah satu game Mobile Legends misalkan,
Nah, di dalam kelas, misalkan kita lagi nongkrong di dalam kelas atau mungkin nongkrong di satu permainan anak tongkrongan teman-teman kita. Ada yang main Mobile Legend, ada yang main apa lagi nih misalkan. Saya nggak tahu sih game HP ya. Apalagi nih selain Mobile Legends? PUBG. PUBG misalkan ya, PUBG ya. Nah, jadi jika ada orang-orang yang suka dengan Mobile Legends, dia ini cinta mati pokoknya sama Mobile Legends, maka pasti dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang memiliki kecintaan yang sama. Dia akan nongkrong dengan orang-orang yang hobi main Mobile Legends juga gitu. Gak akan mungkin, gak ada sejarahnya anak Mobile Legends ini bakal ngumpul sama anak-anak yang hobinya ngopi-ngopi doang, ngobrol doang. Pasti dia akan ngerasa bosen. Dia bakal ngerasa hal-hal yang dilakukan di dalam sana itu membosankan. Jadi dia cari teman-teman dia yang bisa menemani dia untuk bisa bermain Mobile Legends itu. PUBG pun sama. Orang-orang yang akan dipertemukan, orang-orang yang cinta dengan game PUBG, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang suka dengan orang-orang yang bermain game PUBG itu. Kita lihat di dalam kelas dulu, walaupun ada juga yang belum berangkat ke kampus karena kita kuliah online gitu ya, kuliahnya secara daring. Misalkan kita SMA atau kita SMP, kita nggak pernah melihat anak-anak yang hobinya ngegibah, biasanya ya, hobinya ngegibah di dalam kelas. Jarang banget dia ini bergaul dengan anak-anak yang pendiam di dalam kelas. Pasti dia bakal bergaul dengan orang-orang yang sering ngegibahin orang lain, sering nyeritain orang lain, sering apa lagi nih misalkan, ngegosipin dan lain sebagainya. Nah, apakah ini sebuah kebetulan kawan-kawan itu sekalian? Tidak. Ini adalah sebuah fitrah yang terjadi di dalam diri kita, bahwasanya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki kecintaan yang sama dengan kita. Kemudian, ada juga contoh yang lain. Ada orang-orang yang suka dengan salah satu genre film. Nah, biasanya genre film ini akan menggambarkan karakter seseorang. Ada yang suka film mellow misalkan, film romantis. Nah, biasanya karakternya dia itu orangnya mellow. Orangnya suka yang dengan hal-hal yang romantis misalkan. Orangnya baperan. Nah, karena itu bisa kelihatan dari genre film yang dia sering tonton gitu. Korea misalkan dan segala macam. Ada juga yang misalkan karakter diri dia itu suka tantangan. Biasanya kalau nonton film-film action dan segala macam, film horor misalkan. Atau mungkin ada yang nonton film genrenya komedi. Nah, biasanya dia orangnya kocak juga. Biasanya kalau lagi nongkrong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika ada orang-orang yang menyukai satu film yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di dalam satu studio bioskop ketika jadwal penayangan film yang sama. Walaupun mereka nggak saling mengenal sebelumnya. Tapi mereka dipertemukan di dalam satu studio bioskop. Apakah ini sebuah hal yang kebetulan? Enggak, teman-teman. Ini fitrahnya, kita udah diatur, kita bakal dipertemukan dengan orang-orang dalam kehidupan kita yang memiliki kecintaan yang sama dengan kita. Jadi, jika ada orang-orang yang berbondong-bondong, antri, kemudian beli film atau beli tiket, judul filmnya Pengabdi Setan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan pengabdi setan yang lainnya di dalam studio bioskop ketika penayangan film Pengabdi Setan itu yang sama gitu. Apakah ini sebuah kebetulan? Enggak, teman-teman. Saya nggak suka film horor. Jadi saya kemungkinan besar nggak mungkin bakal nonton film Pengabdi Setan. Makanya saya nggak bakal dipertemukan dengan orang-orang yang suka dengan Pengabdi Setan itu. Nah, tapi ketika ada orang-orang yang suka dengan film itu, maka dia akan dipertemukan dengan pengabdi setan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita berbicara tentang persaudaraan, kita itu bakal dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang kurang lebih notabene akan memiliki kecintaan yang sama dengan kita, kegemaran yang sama dengan kita. Maka dari situ perlu kita pilah, kita ini cintanya kepada siapa, kita sukanya apa, passion kita apa. Kita berbicara BEM misalkan, organisasi kemahasiswaan. Saya meyakini ketika ada sekitar 140-an pengurus gitu, seluruh pengurus BEM, staf-staf saya memiliki satu kecintaan yang sama. Kenapa? Karena kita sama-sama suka untuk bisa belajar tentang kepemimpinan. Kita belajar tentang organisasi, mengelola orang lain, dan seterusnya. Sehingga ketika kita melakukan apapun itu, kita udah satu frekuensi. Gak banyak lagi hal yang perlu kita rubah dari nol dan lain sebagainya. Itu enaknya. Nah, jadi
Dimanapun kita berada, ketika kita bertemu dengan orang lain, coba deh tanya, kamu sukanya apa gitu? Atau kita lagi nonton bola, kita lagi nongkrong, kita lagi ngopi. Di warung-warung kopi itu, nggak pernah ada orang-orang yang nggak suka kopi untuk nongkrong di sana. Jarang banget. Paling kalau dia datang ke sana ya karena ketemu temen, karena COD-an, misalkan karena apa gitu. Tapi orang-orang yang rela untuk nongkrong berjam-jam, kemudian nyoba kopi sana-sini, dia pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki kecintaan yang sama dengan mereka. Gitu. Nah, jadi sekarang saya menyimpulkan, bertemunya kita, ada sekitar 30 orang di dalam forum virtual meeting kita ini. Kita nggak pernah mengenal sebelumnya. Saya nggak tahu Mas Akhli sebelumnya itu dari mana. Saya nggak tahu Mas Bambang itu dari mana. Saya nggak tahu Mbak Nur Afifah itu dari mana dan segala macam. Tapi sekarang kita bertemu di dalam forum virtual. Insya Allah kita memiliki kecintaan yang sama terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman, kita dipertemukan dengan sesuatu hal yang sama. Kita memiliki kegemaran dan kecintaan yang sama terhadap satu bidang, terhadap satu buah masalah atau mungkin satu produk yang kita cintai bersama gitu, apapun itu teman-temanku sekalian. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang masalah persaudaraan, harusnya persaudaraan kita atas nama kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, harusnya lebih besar menandingi apapun. Misalkan kita bertemu dengan teman kita, teman-teman satu kajian, teman-teman yang satu agama, atau mungkin teman-teman di luar agama kita pun, kita wajib untuk bisa berbuat baik gitu ya. Tapi intinya ketika kita memiliki kecintaan yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya, maka kita wajib untuk apa? Untuk bisa punya emosional yang berlebih ketimbang dengan yang lain. Emosional ini bukan kita arah ya, tapi emosional ini perasaan. Kita lebih peka. Ketika mereka butuh bantuan, kita perlu untuk bisa membantunya. Ketika dia tertimpa masalah, kita coba bantu meringankan masalahnya. Ketika dia butuh apapun, kita bantu semampu kita. Itulah yang namanya sebuah persaudaraan, sebuah ukhuwah namanya kawan-kawanku sekalian. Gitu. Nah, kemudian kita nggak boleh kalah dengan orang-orang yang mungkin kecintaan mereka itu kepada saudaranya dilandaskan dengan kecintaan selain Allah. Apa misalnya? Tadi ada orang yang suka dengan klub sepak bola misalkan, kejadian yang rame terus hampir setiap kejadian gitu ya. Misalkan antara Persib Bandung dan Persija, pendukungnya misalkan. Sampai ada yang meninggal, kemudian ada bentrok ketika yang satu nggak terima disenggol gitu. Tiba-tiba yang lain ikut membela, ikut ngehantemin dan segala macam sampai tribun pemain sampai bus-bus pemain itu dilemparin batu dan segala macam. Kenapa mereka bisa berlaku seperti itu? Karena ada rasa respect di dalamnya. Rasa saling menghargai, rasa saling memiliki, rasa saling untuk bisa saling melindungi gitu. Terhadap apa? Satu dengan yang lainnya. Mereka bilang itu saudara mereka. Gitu. Nah, rasa persaudaraan mereka selain atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, artinya hal-hal berbau dunia gitu, begitu luar biasa dedikasinya. Ketika ada yang dibacok, dia balas bacok balik gitu misalkan ya. Misalkan ada yang disakitin gitu, dia balas nyakitin balik, bahkan sampai orang itu meninggal dunia dan segala macam. Rela untuk bisa mengorbankan nyawanya dan lain-lain lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka memiliki kecintaan yang sama, itu saudaranya mereka. Padahal itu hal-hal yang berbau tentang keduniaan, yang mencintai selain Allah. Nah, sekarang teman-temanku sekalian, kita memiliki kecintaan sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya rasa peduli kita, rasa care kita, rasa aware kita, kemudian apalagi kepekaan kita harus melebihi kecintaan kita terhadap hal-hal yang lainnya kepada saudara kita yang memiliki kesukaan yang sama, kecintaan yang sama. Saudara kita misalkan lagi kelaparan, atau saudara kita nggak bisa makan sahur, nggak bisa makan buka, harusnya kita lebih peka di dalamnya gitu. Kita nggak bisa bantu untuk beliin makanan buka buat beliau, ya udah kita ajak ke masjid misalkan, atau mungkin kita bantu untuk bisa open donasi segala macam, bisa jadi gitu ya. Ada teman kita yang berlebihan rezekinya, kita omongin, bro tolong dong bro, ini ada si A nih, kayaknya setiap bukaan dia minum air putih doang nih, kamu kayaknya lagi ada rezeki ya,
bolehlah patungan kita beli makanan bukayo buat beliau gitu misalkan. Itu bisa. Harusnya kita rasa peka kita lebih daripada itu. Nah, jadi teman-temanku sekalian, itulah sebenarnya arti daripada ukhuwah itu sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan saya cukup sederhana, biar ringan juga kita bisa menangkapnya. Bayangan kita adalah orang lain saja bisa begitu luar biasanya rasa persaudaraan dengan teman-temannya yang lain, padahal itu rasa persaudaraan itu tidak dilandaskan dengan hal-hal yang berbau tentang agama, tapi mereka luar biasa loyalitasnya. Harusnya kita atas dasar agama kita punya loyalitas yang lebih tinggi daripada itu. Kita punya rasa kepekaan yang lebih tinggi daripada itu. Ada contoh lagi teman-teman semua, anak Vespa nih. Kita sering biasanya lihat anak Vespa gitu ya. Anak Vespa ketika misalkan, saya ambil contoh misalkan Mas Eren misalkan. Mas Eren lagi naik Vespa misalkan gitu ya. Dari Yogyakarta ke Solo, pasti lewat Klaten dan sekitarnya misalkan. Nah, dari Yogyakarta naik nih malam-malam misalkan, tiba-tiba di Klaten Vespanya ini mogok gitu. Vespanya itu mogok di mana? Di Klaten, jadi belum sampai Solo. Apa yang dilakukan Mas Aaron? Bisa jadi misalkan apa ya? Dia komunikasi di grup WA, bro, tolong bro, ini selagi di Klaten nih, siapa yang terdekat tolong bantuin dong gitu. Nah di grup itu nggak ada yang bales. Tapi tiba-tiba ketika di jalan ada pengendara Vespa yang lainnya lihat Mas Aaron nih. Oh itu ngapain tuh? Sama-sama pakai Vespa nih. Kayaknya dia mogok deh. Saya yakin pasti dia berhenti teman-teman. Pasti berhenti. Kenapa? Karena dia merasakan itu saudara saya. Kita memiliki kecintaan yang sama. Apa itu? Sama-sama pakai Vespa. Akhirnya turun. Dibantulah. Terkadang saya sering banget kok lihat teman-teman yang mungkin mengendarai kendaraan-kendaraan yang unik lah, baik mobil maupun sepeda motor, ketika mereka mogok di jalan, pasti bakal ada kendaraan unik yang lainnya yang bersandar juga untuk membantu mereka. Saya yakin mereka pun bisa jadi nggak saling kenal, tapi mereka saling membantu gitu. Nah harusnya kita, apapun kendaraan kita, apapun warna baju kita, apapun kecintaan kita, kalau sama-sama kita ini manusia nih harus kita tolong nih, ini orang nih harus kita tolong nih, ini makhluk Allah ini harus kita tolong nih. Ya kita harus membantu mereka gitu. Bukan hanya manusia sebetulnya. Kita lihat semut lagi tenggelam, coba kita ambil pakai jari kita pelan-pelan tanpa harus menyakiti dia, terus habis itu taruh di tempat yang kering. Sering nggak teman-teman kayak gitu? Bisa jadi itu hal yang apa namanya, bisa jadi hal sederhana, tapi insya Allah di sanalah bentuk Allah itu menguji kita terhadap kebaikan-kebaikan kita. Kita nggak tahu kebaikan kita yang mana yang itu bisa mengantarkan kita ke surga. Ketika kita pede dengan sholatnya kita 5 waktu, tepat waktu di masjid terus, tapi bisa jadi itu bukan dengan sholat itu kita bisa masuk ke surganya Allah. Kenapa? Bisa jadi di dalam sholat kita ada niat yang belok, di dalam sholat itu ada yang nggak khusyuknya sehingga nggak diterima oleh Allah gitu ya. Kemudian di dalam ibadah-ibadah kita ada yang minta liatin, ada yang niatnya belum lurus kepada Allah dan lain sebagainya gitu. Nah tiba-tiba kita bisa masuk surga. Kenapa? Ya ketika dilihat catatan amalnya, karena kita pernah nolongin semut yang tenggelam misalkan. Itu sederhana tapi sangat bermakna teman-teman sekalian. Maka dari itu mulailah peka terhadap lingkungan sekitar kita. Ketika memang kita sama-sama makhluk Allah, kita harus punya kepekaan yang sangat luar biasa untuk bisa membantu mereka. Harusnya lebih daripada orang-orang yang berlandaskan, mencintai saudaranya berlandaskan dengan hal-hal yang tidak sama sekali berbau tentang agama, tidak berbau atau berhubungan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Terkadang kita juga melihat misalkan pengendara ojek online gitu. Kalau mereka melihat sama-sama jaketnya hijau, apapun mereknya, kalau mereka habis bensin biasanya didorongin gitu. Sering ya kita lihat di media sosial gitu ya, keakraban itu. Nah, itulah yang namanya sejatinya sebuah ukhuwah gitu. Mereka hanya berlandaskan warna jaket saja, sama-sama hijau, tapi mereka bisa seloyal itu. Nah, harusnya kita atas nama Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus bisa lebih loyal terhadap saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Loyalitas itu tidak hanya diukur dengan materi, teman-teman sekalian. Tapi loyalitas diukur dengan kemampuan kita bisa apa. Misalkan kita bisa bangunin teman kita ketika sahur, kita bangunin. Kita bisa nganter teman kita kemana karena dia nggak punya kendaraan, kita anterin. Kita bisa ngingetin teman kita buat
jangan udah tilawah atau belum dan segala macam, kita ingetin juga. Itulah sebuah loyalitas yang bisa kita ukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan terus memaksakan kita harus beli ini, beli itu. Kemudian kita harus nolong teman kita untuk melakukan ini itu dan segala macam. Tapi di satu sisi pun kita menyiksa diri kita sendiri. Kemudian malah ketika kita niat nolong orang lain, malah kita yang celaka sendiri gitu. Dan lain sebagainya, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi itulah makna daripada persaudaraan, itulah makna daripada ukhuwah yang harus kita jalani sebenarnya. Saya nggak pengen bawa-bawa ayat karena saya masih fakir ilmu, teman-teman sekalian. Saya masih banyak belajar gitu. Saya pernah dulu ketika jadi ketua BEM juga ya. Saya di pondok 4 semester, 2 tahun gitu di pondok pesantren mahasiswa Takwinul Mubalikin. Tapi saya kira itu belum maksimal saya buat belajar. Jadi ya kita sama-sama belajar. Saya yakin kalian baik yang punya background sekolah agama ataupun tidak, kalian pasti lebih fasih untuk berbicara tentang ilmu agama ketimbang saya gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Saya mohon doa kepada teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Kemudian apa yang kita lakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang di sana ada kesalahan, ada dosa-dosa, dan seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan segala urusan dan proses kita dalam menjalani kehidupan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian apalagi nih doa-doa kita ya. Kita dimudahkan untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kita yang tentunya mimpi kita berniatkan untuk bisa menolong agama Allah, untuk bisa bermanfaat buat orang lain, untuk bisa menolong orang lain, kurang lebih kayak gitu. Nah, jangan lupa bulan Ramadan ini adalah bulan yang selain kita harus bisa membaca Quran lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena ini adalah bulannya Quran gitu, diturunkannya Quran. Kemudian Ramadan ini juga insya Allah banyak waktu yang diijabah ketika kita berdoa. Misalkan ketika sahur gitu ya, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum iqamat, di dalam setiap sholat fardu, kita sholat tahajud, di sana juga kita bisa berdoa. Kemudian ketika menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab buat berdoa. Atau mungkin di daerah kita masing-masing sedang ada hujan dan segala macam, itu juga waktu yang mustajab buat berdoa. Ketika kita sedang beribadah itu adalah waktu yang mustajab buat berdoa, beribadah puasa gitu tentunya ya. Kalau kita sholat sambil berdoa kan udah beda tuh bacaannya gitu ya, udah batal sholat kita. Nah, jadi untuk bisa dikabulkannya doa ini, kita perbanyaklah doa di dalam bulan Ramadan. Karena saya pernah dapat nasihat dari ustadz saya, dari guru saya, katanya bulan Ramadan ini adalah tempat kita untuk bisa menata cita-cita kita ke depan. Masa depan kita pengen jadi apa? Bulan Ramadan inilah kita menatanya. Gimana cara kita menatanya? Berbanyak doa kepada Allah. Besok kita pengen dapat apa? Besok kita pengen ngapain aja? Besok kita pengen jadi apa? Berdoa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan inilah tempat kita dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak waktu-waktu yang mustajab. Nanti bakal ada malam Lailatul Qadar ketika kita berdoa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu langit terbuka, kemudian banyak keutamaan di dalam bulan Ramadan, yaitu tentunya di dalam malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Saya yakin teman-teman pun lebih fasih, lebih paham terkait keutamaan-keutamaan itu. Maka dari itu kita saling mengingatkan, jangan lupa saling mendoakan gitu ya. Kalau rugi kalau kita ngedoain diri kita sendiri, ya kondisinya itu hanya buat kita aja. Tapi kalau kita ngedoain orang lain, maka malaikat yang mendengarkan doa kita, apa kata malaikat? Amin, semoga itu juga untukmu. Bayangin, misalkan saya doain Mas Ahmad Wahfi misalkan. Saya doain Mas Ahmad Wahfi semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosanya diampuni, kemudian dimudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhiratnya, sukses dunia akhirat. Yang doain Mas Ahmad Wahfi itu saya. Bisa jadi saya banyak dosanya. Nggak tahu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala apa enggak. Tapi ketika malaikat mendengar doa saya, karena saya mendoakan saudara saya gitu ya, kata malaikat, amin, semoga itu juga untukmu. Yang mendoakan saya itu malaikat, teman-teman. Makhluk Allah yang paling taat kepada Allah gitu. Yang nggak punya dosa, nggak punya kesalahan sama sekali. Tapi malaikat yang doain kita, yang doain Mas Ahmad Wahfi itu saya. Artinya apa?
justru ketika kita nggak mendoakan orang lain, kita bakal rugi. Maka dari itu teman-teman, saya titip di setiap doanya kalian, karena mungkin saya juga mengingatkan, kita saling mengingatkan di sini, jangan lupa mungkin selipkan wajah saya, selipkan nama saya buat didoakan juga, atau mungkin minimal saya sering tuh ngedoa teman-teman saya bilang, ya Allah semoga ampunilah dosa-dosa hamba, keluarga hamba, kemudian teman-teman hamba, sahabat-sahabat hamba, saudara-saudara hamba, seluruh orang yang telah berbuat baik kepada hamba yang seiman dan seagama. Nah itu udah mencakup semuanya, insya Allah gitu ya. Tapi tergantung pembahasan teman-teman sekalian. Maka dari itu saya titip teman-teman nanti ketika buka puasa di setiap ibadahnya teman-teman, kita saling mendoakannya. Doakan sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Jangan lupa doakan saya juga. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sukses dunia akhirat. Kita menjadi orang-orang yang kaya raya dan dermawan, bisa membantu orang lain, gitu ya. Kita menjadi seorang pengusaha-pengusaha muda, pejabat-pejabat muda yang sukses dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di waktu singkat kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Mohon maaf ketika memang ada kesalahan, karena bila pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Wiro Sableng naik kupu-kupu, ke pasar beli lampu, orang ganteng mau pamit dulu, sampai jumpa di lain waktu. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Mohon maaf jika ada salah kata, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman ya. Pemaparan materi dari Mas Bayu Septian. Jadi tadi mengenai ukhuwah. Nah, sebelum masuk pertanyaan ke teman-teman peserta Mas Bayu, jadi saya sebagai moderator ini ingin menanyakan ya. Jadi kan Mas Bayu menyampaikan tentang besarnya rasa persaudaraan atau respect teman-teman yang berseragam sama, contohnya bonek, kemudian ojek online, melihat temannya yang satu seragam dengan mereka, kesusahan langsung bantu gitu kan. Jadi kan respectnya sangat besar. Nah, kita yang persaudaraannya berlandaskan keimanan dan ketakwaan ini, agar rasa respectnya melebihi mereka yang berlandaskan dengan bendera atau seragam tadi, itu bagaimana Mas? Agar bisa melebihi mereka gitu loh. Oke, ya kurang lebih gini teman-teman. Tadi udah sempat saya singgung sedikit sebetulnya, ketika kita melihat orang-orang yang misalkan satu SMA bentrok, misalkan tawuran gitu. Biasanya yang menyebabkan mereka tawuran itu karena ada temannya diganggu. Berarti mereka nggak terima. Nah, habis itu mereka menyerang sekolah itu. Entah ada yang dibacok dan segala macam. Dan ini nggak wajib untuk kita tiru. Bahkan nggak boleh, haram untuk kita tiru gitu ya. Tapi bayangin coba, sesuatu yang salah saja, mereka bisa loyalnya sebegitu luar biasa. Nah, sekarang ketika kita melihat saudara kita yang tertindas, entah di Indonesia maupun di mancanegara gitu, ada orang-orang di Rohingya, ada orang-orang di Palestina, dan lain sebagainya. Walaupun kita nggak bisa membantu, minimal hati kita itu ikut mendoakan, ya Allah semoga dimudahkan urusan mereka, ya Allah. Ya Allah semoga mereka dilindungi dan lain sebagainya. Apakah kepekaan kita itu udah muncul? Apa hanya sekedar kita melihat gambar, melihat media sosial, melihat pengumuman dan segala macam, kita acuh tak acuh gitu. Nah berarti ya kita belum terpanggil, kita belum respect, kita belum loyal kepada saudara kita yang sesama Muslim gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih salah satu contohnya, dan saya yakin teman-teman bisa mengembangkan kepada contoh-contoh yang lainnya. Gitu Mas. Iya. Ya kan pasti kalau di sini yang hadir kan merasakan seperti itu ya. Contohnya melihat teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Rohingya atau Palestina, kita langsung peka. Tapi bagaimana dengan contohnya teman-teman kita yang di daerah atau tetangga kita atau bahkan saudara kita yang merasa acuh dengan kita saudara-saudara kita yang di Rohingya, di Palestina, kok aduh-aduh nih Palestina, jawabnya gitu. Jauh-jauh saudara yang Palestina, wong tetangga kita ada yang kesusahan. Intinya mereka itu kurang peka gitu, Mas. Jadi untuk menumbuhkan kepekaan mereka itu gimana, Mas? Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka nggak peka? Nah, sama kayak kita. Yang membuat mereka itu tidak peka, tidak aware, tidak care, karena mereka nggak paham, teman-teman.
belum paham, sorry, bukan nggak paham ya. Sama dengan kita pun kalau nggak tahu sejarahnya Palestina, sampai Palestina pun berjasa terhadap Indonesia karena kemerdekaan kita diakuin pertama oleh negara Palestina dan seterusnya gitu. Terlepas dari alasan nasionalisme atau urusan pemerintahan, kita pun sama-sama negara Muslim dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita paham nih reason atau why-nya kita, kenapanya kita untuk bisa membantu mendoakan atau mungkin membantu berdonasi, membantu memberikan dukungan kepada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, di Rohingya, di negara manapun itu. Karena kita paham di dalamnya. Nah, orang-orang yang bisa jadi masih acuh tak acuh, mereka belum paham. Apa tugas kita? Sikap kita adalah ketika kita paham duluan, kita harus bisa memahami orang lain. Dengan cara apa? Cara kita masing-masing. Karena ketika memberitahu orang lain itu, ada orang yang mungkin tersinggung, ada orang yang nggak terima dan segala macam. Nah, kita perlu coba riset. Maka dari itu, kalau bukunya Ustadz Felix Xiao itu, di dalam dakwah itu ada artnya, art of dakwah, ada seninya. Nah, bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, bagaimana cara kita membuat konten, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Akhlis. Oh iya, baru saya. Jadi ini kita ngasih paham terlebih dahulu, Mas ya. Jadi nggak langsung gitu kan. Ya. Terima kasih Mas Bayu atas jawabannya. Mungkin ini langsung ada masuk sesi tanya jawab sekitar nanti 20 menit lah ya, sampai jam 17:10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya, ada dua cara, bisa langsung open mic atau lewat kolom chat. Nanti saya sebagai moderator bacakan. Tapi kalau bisa langsung open mic saja ya teman-teman. Biar kita langsung ngobrol dengan Mas Bayu Septian. Dan saya pun juga nggak capek-capek membaca pertanyaan dari teman-teman peserta. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Fatimah ini Mas Bayu. Karena di kolom chat saya bacakan nih. Mas, saya mau bertanya, bagaimana ya menghadapi seorang teman yang nggak sefrekuensi gitu, kadang belum bisa menyesuaikan gitu, Mas. Ini dari pertanyaan Mbak Fatimah. Oke, siap. Jadi gimana menghadapi orang-orang yang nggak sefrekuensi gitu ya, kadang belum bisa menyesuaikan. Nah, kondisinya gini, sefrekuensinya seperti apa? Apakah kondisi itu malah kita yang nggak gitu? Atau mungkin teman-teman kita yang enggak? Nah, kita pun nggak bisa memaksakan orang lain. Contoh gini, saya pernah jadi ketua BEM. Kita berbicaranya politik terus dan segala macam gitu ya. Kalau kita ketemu dengan ketua BEM yang lainnya tentang bagaimana gerakan mahasiswa, bagaimana menjaga ruh pergerakan dan segala macam. Kalau hal ini saya bawa ke tongkrongan saya yang lain, yang notabene itu anak-anaknya nggak mau ngurusin tentang masalah politik, tapi mereka hobinya berwirausaha dan segala macam gitu ya, bikin usaha, cari duit dan lain-lain. Nah, saya pun harus menyesuaikan ke sana. Gitu yang pertama. Jadi, kita lihat konteksnya, circle-nya. Apakah circle ini memang betul-betul orang-orang yang suka dengan dakwah ataupun tidak? Ketika suka dengan dakwah, bahasa kita pasti ana antum gitu. Aneh, afwan dan segala macam. Kalau kita beranjak ke teman-teman kita yang nongkrong dan segala macam gitu ya, kita ngomong ana antum, apaan sih gitu ya? Ente bahlul dibilangnya gitu misalkan ya, kurang lebih. Nah, karena memang mereka nggak sefrekuensi itu. Nah, bagaimana cara kita bisa untuk masuk ke mereka? Kita yang wajib beradaptasi. Bahasa anak antum itu diganti lo gue misalkan. Kemudian bahasa tentang ukhuwah itu kita ganti dengan persaudaraan, kita ganti dengan respect, kita ganti dengan solidaritas, kita ganti dengan brotherhood gitu. Nah, saya pun menyampaikan tadi tentang masalah materi perihal ukhuwah, saya nggak bawa ayat-ayat. Kenapa? Karena notabene peserta yang ada di sini anak-anak muda. Ketika saya bilang brotherhood, semuanya ngerti brotherhood itu artinya apa gitu. Ketika saya bilang bonek, saya bilang film pengabdi setan dan seterusnya, semuanya paham. Kalau saya ngomongin itu ke orang-orang tua, itu beda lagi bahasanya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian itu yang pertama ya, kita yang wajib untuk bisa masuk ke frekuensinya mereka, circle-nya mereka. Kemudian yang kedua, kalau memang kita punya idealisme sendiri nih, misalkan kita suka satu bidang dan lain sebagainya, kita ingin mendalami satu ilmu dan lain sebagainya, teman yang kita ajak ngobrol, teman yang kita ajak nongkrong, teman yang kita ajak diskusi itu nggak sefrekuensi sama kita yang wajib untuk bisa memahamkan. Pertama kita masuk ke mereka, setelah itu kita memahamkan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Anak muda itu kayak gimana sih bro? Kalau kita dakwah, kalau kita nasihatin,
teman-teman kita, langsung kita bilang, ya ayyuhallazina amanu. Kita belum selesai ayat, mereka udah kabur gitu. Nah, jadi coba menyesuaikan kondisi yang ada, tapi intinya jangan sampai kita yang masuk ke dalam celupannya mereka. Kalau bahasa Qur'annya itu adalah sibghah celupan Allah gitu. Maksudnya hidayah Allah. Nah, jangan sampai kita yang masuk ke mereka, kita tetap punya prinsip, kita tetap punya kita tetap punya wall, dinding gitu kurang lebih, dan batasan-batasan mana yang bisa kita lakukan, mana yang enggak, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jawabannya, semoga bisa menjawab. Iya. Dan ada lagi nih pertanyaan, Mas. Dan sama dan yang bertanya tadi dari Mbak. Dan bagaimana merangkul kembali teman-teman yang sudah menjauh dari lingkup pertemanan kita, Mas? Oke, cara merangkul kembali teman-teman yang jauh dari lingkup pertemanan kita. Yang pertama, kita melihat kalau saya dapat nasihat dari mentor saya itu, dia bilang no judge. Apa artinya no judge? Kita jangan terus-menerus untuk bisa ngejudge orang lain bahwa orang lain itu yang salah. Misalkan dalam satu perusahaan. Jadi mentor saya itu punya perusahaan, dia punya karyawan, dia bilang ke karyawannya, pokoknya ketika ada miss di dalam ada mistake gitu ya, ada kesalahan di dalam perusahaan ini, di dalam kerjaan kita, prinsipnya no judge. Jangan pernah bilang, mohon maaf Pak, ini bisa terjadi gara-gara dia, ini bisa terjadi karena dia terlambat, ini bisa terjadi karena dia telat, dan lain sebagainya. Jangan pernah kayak gitu. Tapi maksudnya adalah, jangan judge orang lain, no judge. Tapi judge-lah diri kita sendiri. Sebelum kita nyalahin orang lain, kita tanya, dia datang telat kenapa? Karena dia kesiangan. Kita udah punya usaha belum buat bangunin dia? Oh udah, saya udah telepon Pak, dan segala macam. Oh telepon aja. Diangkat ya? Nggak diangkat, karena nggak kedengeran. Jangankan telepon, alarmnya segede itu aja bisa jadi dia nggak kedengeran gitu ya. Nah, terus apa usahanya? Kamu udah ke rumahnya belum misalkan? Belum Pak. Oh berarti salah siapa? Salah kamu. Kamu salah nggak? Salah. Dia salah nggak? Salah juga. Artinya apa? Nggak saling menyalahkan akhirnya gitu kan. Nah, jadi no judge. Nah, sama halnya dengan lingkup pertemanan, kita melihat apakah teman kita yang menjauh atau malah kita yang mengeksklusifkan diri. Gitu. Teman kita yang nggak mau temenan sama kita, atau kita yang terlalu meninggikan kadar atau meninggikan frekuensi kita. Berbicaranya udah tinggi, atau mungkin ilmu kita mentang-mentang kita kuliah, mentang-mentang bacaan buku kita banyak dan lain sebagainya gitu. Bahasa-bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa-bahasa buku, bahasa-bahasa Sanskerta dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, kita menyesuaikan teman-teman. Itu yang pertama. Lihat siapa yang sebetulnya menjauh, mereka ataupun kita. Kalau memang mereka yang menjauh, coba kita deketin. Jadi kalau bisa, ketika memang dulu itu kita bertemannya dengan cara yang humble, dengan cara yang cair, kita nyablak aja kalau ngomong, kita kocak aja kalau kumpul. Ya udah kocak-kocak aja, yang penting kan kita tahu bahasan. Kocak itu nggak dilarang Allah kok gitu. Kita bercanda-bercandaan itu malah dianjurkan untuk bisa menghadirkan tawa, kesenangan, kebahagiaan di dalam circle pertemanan kita, circle persaudaraan kita gitu. Nah, kita lihat di sana. Kalau memang mereka masih ngejauh, ya udah berarti segala usaha udah kita lakuin nih. Tapi mereka menjauh. Berarti Allah sedang menunjukkan mana yang memang betul-betul saudara yang baik buat kita, mana yang enggak. Semakin kita dewasa, circle pertemanan semakin kecil. Kepentingan kita pun berbeda-beda. Sehingga kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang betul-betul sahabat sejati, mana saudara sejati, mana yang datang hanya ketika butuh bantuan saja. Kurang lebih kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya. Iya, Mas. Jadi intinya yang pertanyaan pertama tadi kan kita itu harus menjadi pribadi yang inklusif, Mas ya, nggak eksklusif. Jadi semua kita rangkul, semua kita usahakan sefrekuensi ya, kita menyesuaikan lingkungan kita. Intinya kita jadi pribadi yang inklusif lah, nggak terlalu eksklusif. Yang kedua, jangan terlalu menjudge orang lain. Jadi tetap introspeksi kita terlebih dahulu sebelum langsung menyalahkan orang lain. Oke. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sekitar 13 menit sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Dari panitia mungkin ada yang perlu ditanyakan? Mau coba tanya nih, Mas. Okay. Ya, sebelumnya mau ini dulu deh, mau sharing dulu nih soal pandangan saya tentang ukhuwah
sebelum mengikuti kajian ini gitu. Nah, sebelumnya itu saya merasa kalau misalkan persaudaraan sesama ya persaudaraan itu maknanya itu misalkan dia itu melakukan A gitu. Nah, terus kita tuh mencoba untuk ikut gitu atau segala macam. Sebelumnya saya menganggapnya seperti itu. Contohnya gini, ini pengalaman saya pribadi. Jadi ini kan saya udah semester 6. Nah, udah mulai magang nih. Terus jadi saya udah cari tempat magang ke tempat A, B, C segala macam. Terus tiba-tiba teman itu bilang, aduh saya nggak suka di sini gitu. Jadi akhirnya cari lagi sampai akhirnya ketemu. Cuma pas sudah ketemu sama satu tempat magang yang disukai, udah sama-sama suka nih, nggak taunya beliau itu malah nanti gitu. Jadi ngerasa kayak gimana ya? Itu gimana sih? Kayak ingin memenuhi keinginan dari saudara yang diartikan tadi gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tuh sebenarnya makna dari ukhuwah itu tuh untuk diri sendiri kah atau untuk orang lain? Karena tadi kan disinggung nih kalau misalkan kita itu kalau gimana ya, kalau sesama saudara seiman dan seagama itu untuk saling tolong menolong segala macam. Nah, saya memaknai perlakuan atau perbuatan saya yang sebelumnya itu tuh sebagai penolong gitu, saling menolong karena nggak mau memikirkan diri sendiri gitu. Itu benar atau enggak, Mas Bayu? Oke, siap. Nah, menarik ya ceritanya ya, Mbak Anissa ya, salam kenal. Kalau boleh tahu Mbak Anissa dari mana nih asalnya? Lahirnya sih di Sleman, cuma tinggalnya di Tangerang. Oh, berarti posisi sekarang di Tangerang ya? Sekarang lagi di Jogja, soalnya udah mau mulai magang juga. Oh gitu. Tangerangnya di mana? Gimana ya? Di bagian kabupaten Tiga Raksa. Biasanya orang nggak tahu sih Mas kalau dikasih tahu. Iya sih ya, saya juga nggak tahu nih. Siap. Nah, menarik pertanyaannya. Jadi jawaban saya simpel. Saya nggak coba nyambung ke ceritanya, tapi lebih kepada jalan keluar daripada masalah itu bisa jadi, insya Allah ya gitu ya. Jadi di dalam tulisan saya mengutip dari Universitas Brawijaya gitu. Dari salah satu fakultas ada sebuah tulisan. Di sana hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dia ada garis bawahnya ya, Islamiyah. Kalau ukhuwah itu bisa kemana aja, karena ukhuwah ini artinya persaudaraan, itu hanya bahasa Arab saja. Tapi ketika ditambah dengan Islamiyah, berarti ukhuwah kita berdasarkan agama kita. Ya, sesuatu hal yang Islami gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi yang pertama, apa saja yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah? Kita yang pertama memberitahukan kecintaan kita kepada yang kita cintai. Artinya apa? Bahasa-bahasa cinta itu macam-macam bentuknya. Simpelnya gini, bro, gue sayang sama lu bro. Lu sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi. Sukses. See you on top dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah menggunakan kata-kata verbal. Atau visual. Visual itu adalah sikap kita. Kita menunjukkan bahwasannya kita itu sayang sama dia. Kita itu cinta sama dia, kurang lebih gitu. Kemudian yang kedua adalah memohon didoakan bila berpisah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, bahasa Indonesianya maknanya adalah tidaklah seorang hamba atau mukmin gitu, orang-orang yang beriman berdoa untuk saudaranya dari kejauhan, melainkan malaikat berkata, cerita yang saya sebutkan tadi, semoga itu juga untukmu. Itu hadis riwayat Muslim gitu. Kemudian yang ketiga apa? Menunjukkan kegembiraan atau senyuman bila berjumpa. Intinya kalau kita ketemu sama dia itu kita senyum. Jangan sampai ketika kita bertemu sama dia tuh muka kita murung terus gitu ya. Kita nunjukin sifat kita nggak mood dan segala macam, kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang keempat, berjabat tangan bila berjumpa, kecuali non muhrim ya. Ya sekarang karena pandemi kita bisa pakai tos tangan kayak gini atau kayak gini pun nggak apa-apa gitu dan segala macam gitu ya. Kalau di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Bara, beliau menyampaikan Rasulullah SAW bersabda gitu ya, tidak ada kedua orang mukmin, orang-orang yang beriman yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni
dosanya sebelum mereka berpisah. Artinya dosa-dosa itu berguguran. Jadi luar biasa ya makna daripada ukhuwah itu. Manisnya ukhuwah itu luar biasa maknanya. Manfaat buat kita itu luas banget. Kemudian bagaimana cara menguatkan ukhuwah kita lagi? Yaitu sering bersilaturahim, mengunjungi saudara kita. Saya senang banget nih kalau udah lama nggak ketemu, saya WA posisi lagi di mana, ketemuan yuk, ya udah ketemuan gitu. Atau mungkin kalau nggak bisa teleponan, saya sering buat teleponan misalkan. Atau teman saya yang nelpon, nanya apa kabar, lagi di mana gitu. Kesibukan sekarang apa yang bisa dibantu dan segala macam, kurang lebih kayak gitu. Yang keenam, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu. Nah ini ada hadisnya dari Anas ya, Imam Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kekotoran hati. Apapun hadiahnya, nggak harus berbentuk barang gitu. Teman-teman mendoakan atau mungkin teman-teman bisa memberikan bingkisan dan lain sebagainya gitu, sesuai kemampuan kita. Kemudian yang ketujuh, untuk bisa menguatkan ukhuwah itu adalah memperhatikan saudaranya, membantu keperluannya. Ini simpelnya adalah kita peka sama saudara kita gitu. Mereka lagi kesusahan, mereka lagi ngapain dan segala macam gitu ya. Yang kedelapan, memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Apa maksudnya? Jadi dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang Muslim atas Muslim lainnya itu ada 6. Nah, kita perlu menunaikan hak ini. Yang pertama, jika bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika diundang maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika dinasehati, maka nasehatilah pula dia. Atau mungkin dalam bahasa lain, kalau dia meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat. Kemudian yang keempat, jika bersin, maka doakanlah dia. Yang kelima, jika sakit, jenguklah dia, kunjungilah dia. Yang keenam, yang terakhir, jika meninggal, maka antarkanlah beliau ke kubur. Gitu. Makamkanlah dia, kurang lebih. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, untuk menguatkan ukhuwah itu adalah mengucapkan selamat berkenan dengan saat-saat keberhasilan. Misalkan, sebelum saya nyampain contoh, hadisnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan selamat kepada saudaranya, ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan, niscaya Allah mengembirakannya pada hari kiamat. Misalkan apa? Teman kita habis sidang, apalagi nih, teman kita habis dapat apa, teman kita habis mau bulan Ramadan, ngucapin selamat ya, alhamdulillah kita udah bisa menempuh bulan Ramadan bareng-bareng dan segala macam. Walaupun ada rencana-rencana kita bukber ya, tapi nggak jadi nggak apa-apa. Yang penting udah niat, kita misalkan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu jawabannya, semoga bisa menjawab ya Mbak Anissa. Ya, semoga aja udah nggak apa-apa deh. Ntar kalau misalkan memang pengen saya gimana, saya jadi bingung mau ngomongnya. Intinya gini, saya masih agak bingung Mas tadi yang bagian tadi kan saya tanya soal makna dari persaudaraan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri kah atau untuk ini gitu. Nah itu yang saya tanyakan, masih agak bingung gitu. Saya ketinggalan. Nah, jadi makna ukhuwah itu adalah buat orang lain sebetulnya. Ukhuwah itu kan persaudaraan. Saudara ini pasti lebih daripada satu orang, lebih daripada dua orang itu. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah ukhuwah, itu hubungan kita dengan saudara kita. Kalau hubungan kita dengan diri kita sendiri itu nggak ada urusan gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi ketika kita berbicara tentang persaudaraan, tentang masalah ukhuwah, berarti hubungan kita dengan saudara kita yang lain, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita, atau mungkin teman-teman kita yang di luar sana. Kurang lebih gitu sih simpel jawabannya. Sorry tadi saya ketinggalan, kelupaan. Ya oke, nggak apa-apa Mas. Saya juga tadi kebibet soalnya. Ya makasih Mas. Siap, mau menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas dari Mbak Adinda. Boleh? Di kolom chat. Ya, pertanyaan terakhir ini saya bacakan. Mas, saya mau sedikit cerita dan bertanya. Terkadang saya benci dengan diri sendiri karena ketika saya tahu bahwa teman dekat saya berada di jalan yang salah dan saya tidak berani untuk mengingatkan dan mengajak ke jalan yang benar karena takut yang bersangkutan tersinggung. Bagaimana ya Mas agar saya bisa melakukan yang terbaik untuk teman saya? Baik. Halo, salam kenal Mbak Adinda. Jawabannya ada 3. Yang pertama, ketika kita melihat sebuah kemungkaran yang ada di depan mata kita, rubahlah dengan tangan kita. Yang kedua, rubahlah dengan lisan kita. Yang ketiga, rubahlah dengan hati kita. Dengan tangan kita itu apa maksudnya? Kita langsung menegur mereka, kemudian kita berbuat. Tangan ini maksudnya adalah kita punya kekuatan apa di sana.
Kalau kita pejabat misalkan, kita melihat di sana ada kemungkaran, tempat minum-minuman keras itu dibuka legal dan segala macam. Menggunakan tangan kita itu macam-macam nih maknanya. Kita bisa bikin kebijakan, kita bisa tanda tangan sebuah surat pernyataan dan segala macam untuk bisa membubarkan itu. Itu dengan tangan kita. Atau mungkin kita langsung melihat kemungkaran di sana ada apalah, entah kita langsung datang ke sana memborbardir dan segala macam. Artinya kita nggak setuju lah. Di sini saya bukan mengajarkan tentang radikalisme ya, bukan. Maksudnya kurang lebih itu contohnya. Kemudian yang kedua dengan lisan kita. Bagaimana dengan lisan kita? Dengan lisan kita itu adalah kita menasehati mereka, sampaikan. Kalau kita belum mampu, kita belum berani, atau mungkin kita belum sanggup, maka rubahlah dengan hati kita. Maksudnya apa? Pertama, minimal hati kita menolak dan kita menyetujui bahwa itu adalah sebuah hal keburukan, hal kemungkaran, harus kita jauhi, harus kita musuhi. Perbuatannya, bukan orangnya. Kemudian yang kedua, dari hati kita itu yang perlu kita lakukan adalah mendoakan mereka. Kalau menurut Mbak Adinda belum bahasanya dalam tanda kutip itu belum berani untuk bisa menasehati temannya, minimal hatinya itu bertolak belakang terhadap perbuatan itu dan kita mendoakan teman kita. Ya Allah, semoga mereka bisa cepat sadar, kurang lebih bisa cepat hijrah, bareng-bareng kita bisa hijrah di jalanmu dan segala macam. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa menjawab ya Mbak Adinda. Terima kasih, mohon maaf kalau memang ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mas Aris. Terima kasih Mas Bayu Septian. Jadi untuk Mbak Adinda tadi pertanyaannya dan dijawab langsung oleh Mas Bayu. Jadi jawabannya itu kan sesuai dengan sabda yang Rasulullah SAW kan. Jadi kalau melihat kemungkaran minimal 3 yang disampaikan Mas Bayu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi semoga bisa memperjelas apa yang Mbak siapa tadi yang menanyakan. Lupa saya. Adinda. Mbak Adinda tanyakan. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.10 ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah atau bahkan timur yang selisih 1 bahkan 2 jam dari kita yang di bagian barat. Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang belum menyiapkan takjilnya. Jadi kita langsung masuk ke akhir sesi acara pada sore ini, yaitu doa Mas Bayu. Mungkin Mas Bayu Septian bisa memimpin doa untuk kami semua peserta dan panitia RDK Mikom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita berdoa ya, karena di sini adalah waktu yang sangat mustajab menjelang berbuka puasa. Kurang lebih 15-20 menit ke depan bakal berbuka puasa. Sekarang mari kita berdoa. Nanti di awal mungkin saya akan memandu doa secara umum, kemudian sisanya ya teman-teman bisa lanjutkan baik setelah acara ini atau mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, kerabat-kerabat kami, dan seluruh orang yang telah berbuat baik kepada kami yang seiman dan seagama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, teguhkanlah hati kami di atas ketakwaan di jalanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kami jalan untuk bisa dekat denganmu, taat kepadamu. Jauhilah kami dari maksiat ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Kumpulkanlah kami ketika kami meninggal nanti di tempat orang-orang yang beriman, di tempat-tempat yang terbaik, di tempat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ya Allah, kami punya cita-cita, kami punya harapan, kami punya mimpi. Maka wujudkanlah cita-cita kami. Wujudkanlah mimpi-mimpi kami untuk bisa menjadi kenyataan. Luruskanlah niat kami terhadap mimpi-mimpi kami. Untuk bisa menolong agamamu, untuk bisa bermanfaat atasmu, untuk bisa bermanfaat kepada orang lain ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, hamba mohon ya Allah segala cita-cita kami bisa dikabulkan untuk bisa membanggakan kedua orang tua kami, membanggakan keluarga kami, membanggakan sahabat-sahabat kami, untuk bisa bermanfaat dan berbuat baik kepada orang banyak, masyarakat secara luas, baik
untuk kebaikan agama kami, kebaikan negara kami, dan kebaikan duniamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dicukupkan Mas Bayu, ditutup dengan salam. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman semua saya mohon maaf ketika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas penyampaian materinya Mas Bayu dan tadi doanya, dan semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini bisa bertemu secara langsung ya teman-teman, apalagi bisa bertemu dengan Mas Bayu langsung, karena beda suasana kalau kita langsung bertemu face to face dengan Mas Bayu, itu ilmunya meresap semua. Jadi banyak sekali lah intinya apa yang kita contohkan dari Mas Bayu ini. Jadi semoga bisa menjadi figur patokan untuk kita mahasiswa Amikom itu kedepannya seperti apa, minimal seperti Mas Bayu lah ya. Jadi entrepreneur, jadi pembicara di mana-mana dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Dan untuk sesi akhir sesi ini mungkin bisa semua open kameranya karena akan ada foto bersama dari teman-teman panitia. Bisa screenshot. Oke. Sudah Mas Bambang Septian, Mas Bambang Seption nih, Septian. Mas Wahyu, kemudian dari yang perempuan Mbak Eka Yuliana, Mas Abdul Haris, bisa di open kameranya. Mas Hani, open kamera bisa? Oke ya. Dari teman-teman panitia sudah siap untuk screenshot? Oke, sudah siap. Oke, mungkin bisa dengan hitungan Mas. Oh, Bapak dari siapa? Dari saya? Apa dari Mas Aklis? Dari jangan mohon. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Gayanya boleh bebas deh, bebas kayaknya. Yang penting ganteng dan cantik, oke? Siap, 1, 2, 3. Oke, tahan. Ini soalnya yang datang banyak. Oke, tahan sebentar. Lagi. Oke, makasih banyak. Terima kasih semua atas kehadiran pada acara sore hari ini. Selamat. Monggo kembali pada Mas Hafiz. Oke, terima kasih Mas Ahmad Wafi. Dan juga teman-teman yang hadir pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaannya mengikuti dari awal sampai selesai. Semoga acara kita pada sore hari ini bisa menambah wawasan dan amal kebaikan bagi kita semua. Dan kami sampaikan selamat berbuka puasa ya bagi teman. Juga karena Senin mau TS, jadi saya harapkan teman-teman lebih giat lagi untuk belajarnya biar bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Oke ya, mungkin itu dari saya. Kita cukupkan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dari panitia juga, dari mungkin ada suara yang bising atau lain-lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.